Izin bertanya, Bunda, Ya, bagaimana menghadapi anak yang terpapar atau terkena konten pornografi, terlebih pada anak yang sudah balik? Misal sudah dinasihati dengan baik tanpa memarahinya, tapi tetap diulangi lagi kesalahannya. Ada lagi, izin bertanya Bunda, punya anak yang memiliki kepribadian melankolis. Memang susah-susah gampang. Pada umumnya, orang tua harus memberikan dukungan kepada anak. Pertanyaan yang pertama, apakah pola asuhnya sebisa mungkin orang tua untuk sering memberikan support untuk anak atau yang lainnya? Yang kedua, jika tidak memberikan hal tersebut, jika anak mengalami kegagalan, biasanya anak akan merasa kecewa sama diri sendiri dan bagaimana cara mengatasinya. Karena oke. zaman sekarang anak-anak sudah dicekoki gadget, apakah karakter dan watak anak asli bisa langsung berubah? Karena sekarang anak-anak jadi keras hati. Kalau anak terpapar konten pornografi dan sudah balik dan kita sudah nasihati dan dia masih, nah ini sudah saatnya membutuhkan tenaga profesional yang membantu, ya. Karena kadang-kadang kita untuk anak-anak yang sudah masuk ke penyimpangan-penyimpangan baik narkoba, pornografi, LGBT itu butuh bantuan dari tenaga-tenaga ahli atau profesional karena memang dia ada trik-triknya tersendiri. Dan memang nggak bisa satu kali itu, konseling aja minimal 5 kali itu. Karena sudah perlu bantuan, karena kalau cuman bapak ibunya sendiri, tidak ada teknik-teknik konselingnya, ini nanti kewalahan malah akhirnya putus asa. Nah, yang paling penting buat ayah bundanya adalah itu tadi, setiap bicara sama Ananda, ya senantiasa mohon pada Allah untuk kelembutan hati, untuk bicara lembut, ya. Kemudian maafkanlah anak ini dan mohonkan ampun, kemudian ajak musyawarah. Ya. Saya sering banget di setiap kajian itu memaparkan tentang surat Ali Imran 159. Ya, ini Allah ajarkan cara musyawarah kepada siapapun sebetulnya, bukan hanya pada anak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Jadi kalau anak sudah, ya apalagi ini sudah terpapar pornografi kah, terpapar narkoba kah, atau apa, atau bahkan tadi yang bertanya yang dikatakan dicekoki gadget, saya bukan dicekoki gadget ya. Gadget itu atau gawai itu harus kita sepakati dulu itu media. Yang terpenting kontennya apa gitu, ya. Media. Gadget atau gawai itu media. Ibarat kertas, ibarat batu zaman dulu, tulang, itu media saja. Ya. Nah, kalau anak keras hati itu karena kita pendekatannya keras dan kasar. Saya kalau ada orang tua konseling, anak saya keras dan kasar, Bu Aisyah, saya langsung tahu bahwa selama ini pasti orang tuanya keras dan kasar. Karena ini sudah ada satu warning dari Allah Ta'ala. Sekiranya engkau keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ya, dia menjauh loh, menjauh atau bahkan menjadi keras dan kasar. Ya, nah terus kata ibu-ibu kan gitu, saya udah lembut Bu Aisyah, tapi tuh anaknya masih keras dan kasar. Ini diajarin, wa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Bilang, ya Allah, saya maafkan anakku Fulan bin Fulan karena dia terpapar pornografi, ya Allah, yang bukan saatnya dia nonton, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Atau tadi kasus misalnya yang masalah gadget. Ya Allah, saya maafkan anakku, ya Allah, karena dia main game terus, ya Allah. Itu bukan gadgetnya ya, kontennya yang mungkin jadi satu masalah, yaitu mungkin bermain game kan gitu. Ya itu kita bilang, ya Allah, saya maafkan Fulan bin Fulan, sebut nama anaknya Bu, ampuni dia ya Allah gitu. Ya, ini kita lakukan ini. Baru nanti wasyawirhum fil amri, ya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Ya, tanya lagi, kenapa sih nak kok masih juga nonton pornografi, kenapa gitu. Bisa jadi karena dia sudah balik,
hasratnya meningkat. Maka kita carikan kalau dia laki-laki, ya bisa kalau dia olahraga kah, ya atau dia senang apa olahraganya gitu, dipancing atau diajak sama-sama ya bermain atau olahraga supaya syahwatnya itu tersalurkan. Karena anak laki-laki apabila sudah balik, ya dia mimpi basah pertama, itu nanti 2 minggu sekali atau ada yang 3 minggu sekali, itu syahwatnya naik karena mau mimpi basah lagi. Di situ yang paling sering, misalnya 2 pekan sekali, maaf, testisnya penuh sperma, itu rangsangan syahwat meningkat kalau tidak diarahkan bermain kah, atau olahraga kah, atau yang masih senang main musik kah gitu, atau diajak jalan-jalan karena senang jalan-jalan, dan itu yang bisa membuat kalau dia hanya di kamar saja, itu mengakses pornografi. Itu sekitar 2 pekan sekali, 3 pekan sekali. Makanya diajak musyawarah. Tapi sebelum musyawarah, Bunda, harus lakukan ini. Mohon sama Allah sikap lemah lembut. Ya Allah, mohon lemah lembut. Ya Allah, saya mau bicara sama anakku ini. Ya Allah, jauhkan keras dan kasar. Saya maafkan anakku fulan bin fulan ini. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, baru ajak musyawarah. Jadi tanya, kenapa? Dicatat aja. Bilang, Bunda baru tahu ternyata kalau orang mimpi basah sudah mimpi basah 2 pekan sekali atau 3 pekan sekali mimpi basah. Kalau kamu rasanya kepengen buka pornografi, kasih tahu Bunda, ayo nanti Bunda temenin kamu jalan-jalan, mau olahraga, biarin deh Bunda temenin kamu olahraga. Atau Bunda bilang sama ayah temenin kamu olahraga. Ajarin kayak gitu. Kalau ibu nggak sanggup, barulah ya hubungi tenaga profesional. Ya. Ini ada lanjutannya nih, Faiza azam fatawakal Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal pada Allah. Kalau ibu sudah musyawarah, ya, sama Ananda ini, tawakal Bu. Jangan ragu, apa iya ya? Saya benar nggak ya? Nanti dia mangkir, nanti dia bohong, itu berarti nggak tawakal. Udah musyawarah, tawakal ya Allah, saya tawakal padamu ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyul lazim. Lakukan. Karena innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Kalau Allah sudah cinta, maka Allah yang tolong, Bu. Ini ayat ini untuk siapa aja, kasus apa aja. Ya pornografi lah, ya anak-anak yang seneng game online kah, bukan gawainya ya, tetapi kontennya ya. Dan bahkan bukan hanya buat anak, ini istri ke suami kah, suami ke istri. Saya aja setiap barangkali ada sesuatu yang bikin kesel dan mau musyawarah sama suami, saya pakai ayat ini. Ya Allah, saya mohon lemah lembut mau bicara sama suami saya sebut namanya tuh, Prianto bin Sismadi. Jauhkan saya keras dan berhati kasar ya Allah. Saya maafkan suamiku ya Allah, Prianto Sismadi. Karena saya lihat dia kalau chatting sama temennya emotikonnya banyak, kalau sama saya nggak pakai emotikon. Itu aja saya pergi pakai cara gini, ampuni dia ya Allah. Baru musyawarah, baru bilang, ayah, aku tadi lihat kamu kayaknya chatting sama temenmu emotikonnya banyak. Kalau chatting sama aku tambahin dong emotikon, gitu. Oh, kamu suka emotikonnya, suka lah. Oh ya udah, ya sudah. Habis itu kita tawakal sama Allah. Nggak usah juga parno. Bohong nih kan, dia cuma bilang iya doang. Itu nggak tawakal. Dan benar, mulai saat itu saya ajak musyawarah, dia sering nggak tuh kasih emotikon sama saya. Gitu aja minta tolong sama Allah. Memang harus begitu. Makanya kenapa dalam saya seminar, ini ayat selalu keluar. Kenapa? Karena ini Allah yang ajarkan kita. Itu lewat Rasulullah SAW. Ya, jadi sekali lagi pakai ayat ini. Kalau saya sih suruh hafal nih, ya, cara-cara yang Allah kasih ya. Mengenai anak melankolis, memang susah-susah gampang ya. Karena anak ini karena selalu mau sempurna. Anak ini selalu mau sempurna. Ya, sehingga terus ada kelemahan ini kan takut salah. Sehingga perlu kita sabar tadi. Makanya tadi saya kasih tips orang tua yang anaknya melankolis. Kalau dia misalnya mau dia ngomongin tentang, aduh aku kecewa banget, aku targetnya begini, tapi dengerin aja dulu, dengerin. Oh gitu ya nak ya, oh gitu. Ya dengerin. Atau pakai kembali tadi, ya Ali Imran 159, ya Allah, ya berikan kelembutan pada diriku, jauhi keras dan kasar, ya
Saya maafkan anakku yang melankolis ini, dia masih terlalu melankolis banget ya Allah, kan kita ngomongnya, ampuni dia ya Allah, baru ajak musyawarah. Ya, saya punya anak ketiga nih melankolis banget, sampai sekarang pun dia selalu merasa nggak bisa apa-apa, padahal dia menurut saya jago banget, pinter banget, detil banget, rapi banget gitu. Dibanding saudaranya maksud saya, dibanding saudaranya gitu. Tapi orang melankolis itu selalu nggak pernah mau dipuji, karena dia merasa selalu enggak, kamu bagus nak, kamu punya bakat, biasa aja. Orang melankolis itu gitu. Tapi emang dia jago. Beda sama orang sanguinis. Orang sanguinis belum lagi kita puji, dia udah muji dirinya. Kayak anak saya yang pertama, dia sanguinis. Ibu, aku hebat nggak ibu? Sanguinis tuh kayak gitu. Hebat nggak aku ya? Ya pinter nggak aku bu? Itu sanguinis. Jadi belum orang lain muji, dia udah muji. Melankolis kebalikannya. Ya, dia nggak suka dipuji. Atau kalaupun mau memuji, nggak usah lebay. Puji aja hasil karyanya. Karyamu bagus. Nah, jadi bukan dianya, tapi karyanya. Karyamu, dia selalu bikin saya gambar-gambar modul. Saya kadang-kadang masih belajar sampai sekarang. Saya masih memuji dianya gitu. Hebat Mas Kakung. Apaan sih Ibu? Biasa aja. Itu kan gambar biasa. Tapi kalau, nah karyanya Ibu suka. Bukan hebat ya, Ibu suka. Oh, Ibu suka ya? Gitu. Itu latihan-latihan kayak gitu, belajar kayak gitu sampai kapanpun kita tetap belajar. Ya. Oh, rupanya dia bukan disebut hebat ya, nggak mau. Saya suka karya dia. Gitu. Ibu suka yang kamu bikin. Ibu suka yang kamu gambar. Ibu suka yang kamu ya buat. Ibu suka, bukan hebat tapi Ibu suka. Rupanya dia senang. Ya. Jadi sekali lagi tadi yang anak melankolis ya, sekali lagi karena dia hasratnya sempurna, mau rapi, mau detail, ya, dan takut salah, maka jangan heran kalau dikit-dikit dia ya mengeluh. Makanya orang melankolis itu sering pemurung dia, karena selalu mau sempurna. Ya, dan kalau memuji anak melankolis, pujilah hasil karyanya dan katakan saya suka. Bukan hebat, bukan bagus, saya suka. Seperti itu. Ya. Baik, Mbak Dian, mudah-mudahan tiga-tiganya sudah terjawab, walaupun mungkin tidak detail, saya mohon maaf ya.